Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Saskia, Farel, kemudian ada Kilmi, tapi Kilmi suaranya belum bisa merespon. Yuris, halo Yuris. Assalamualaikum Riz. Audiomu belum diklik Riz. Anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajarannya dan minggu kemarin kita sudah menyiapkan teks tanggapan dan ulangan harian. Mungkin saya cek dulu, saya tanya, Saskia sudah ikut ulangan harian? Belum, Pak. Belum? Loh, kenapa belum? Kemarin sinyal wifi-nya hilang. Nggak bisa. Nanti segera daftar di grup WA Bahasa Indonesia ya, yang mau minta susulan segera daftar dulu di grup, nanti biar bersama-sama. Farel, saya tanya Farel, sudah ulangan harian belum? Udah, Pak. Sudah. Kalau yang tugas 1, 2, 3, 4 sudah? Belum. Nah, itu tolong diselesaikan. Farel ulangan harian dapat berapa? Boten kula ngerti skore, Pak. Oh gitu, ya nanti saya cek. Baik, Kilmi. Sudah ikut ulangan? Sudah. Oke, Yuris sudah? Sudah. Baik, kita kurang tugas 4. Kurang tugas 4, oke. Hari ini kita akan memulai materi baru, yaitu tentang teks cerita inspiratif. Dan materi ini nanti termasuk materi yang akan siapkan untuk ujian sekolah. Khususnya dari teks cerita inspiratif ini, kalian nanti hari ini akan mengidentifikasi dan menelaah struktur. Jadi 2, kamu akan mengidentifikasi teks cerita inspiratif dan juga akan menelaah strukturnya teks cerita inspiratif itu. Tujuan yang harus kalian capai, yang pertama, kamu harus bisa menjelaskan apa sih cerita inspiratif itu. Kemudian yang kedua, kamu juga harus bisa mendapatkan atau mengidentifikasi informasi-informasi apa saja yang ada di dalam teks cerita inspiratif. Dan yang ketiga, kamu harus bisa menelaah strukturnya. Kira-kira teks cerita inspiratif ini strukturnya apa saja, ada berapa bagian, ini yang harus kalian dalami. Jadi tujuannya 1, 2, 3 poin itu. Anak-anak, langsung saja kita mulai. Yang pertama, silahkan kalian cermati gambar ini. Semuanya sudah bisa melihat gambar ini? Saskia, kelihatan gambarnya? Belum? Sudah. Oh, sudah. Farel Ya, bisa melihat gambarnya? Udah, Pak. Oke, ya. Udah. Baik, dari gambar ini ada pertanyaan, informasi apakah yang kami peroleh dari gambar tersebut? Baik, yuk dari Saskia dulu. Kira-kira dari gambar ini kamu mendapatkan informasi tentang apa, Saskia? Apa, Saskia? Kilmi? Halo Kilmi? Ada informasi apa di gambar ini? Harus mematuhi protokol kesehatan agar tidak terkena virus corona. Oke.
harus mematuhi protokol kesehatan agar tidak terkena virus corona. Oke, itu Kilmi menemukan ada informasi tentang itu. Farel, ada menurut kamu ada informasi apa? Boleh kamu Menjaga kesehatan supaya tidak kena penyakit atau virus corona. supaya tidak kena penyakit corona. Oke. Kalau gambar yang atas ini kira-kira menurut kamu gambar tentang apa ini? Atas, Medis, Pak. Hah? Medis. Oh, Medis. petugas medis ya. Kira-kira petugas ini seringkali melayani atau pekerjaannya menangani siapa? Orang yang terkena virus corona. Oke, jadi dengan melihat pakaiannya seperti ini, berarti ini petugas medis yang seringkali menangani pasien-pasien virus corona. Ya, dan masih banyak lagi sehingga ini informasi yang ada di data tersebut. Misalnya ada virus corona yang saat ini masih menjadi pandemi. Mengapa dikatakan menjadi pandemi? Karena virus ini mewabah di hampir seluruh negara di dunia. Maka dinamakan pandemi. Misalnya lagi ada petugas medis, bisa itu perawat, bisa dokter, yang bahkan petugas medis ini bisa menjadi korban virus itu sendiri. Banyak petugas medis yang meninggal karena terpapar virus corona. Atau juga kita harus melakukan germas. Di sana di gambar 1 ada tulisan germas. Apa tuh germas itu? Gerakan masyarakat. Gerakan masyarakat. Gerakan masyarakat wujudnya apa? Lah ini di bawahnya. Antara lain ada menjaga jarak, kemudian pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya. Tujuannya germas ini agar Indonesia bebas dari virus corona. Jadi ini ternyata ketika kamu melihat gambar ini, itu ada beberapa informasi yang bisa kamu peroleh. Baik, kita lanjut. Pertanyaan kedua, apa yang menurut kamu bisa menginspirasi kamu? Ulangi, siapa yang menginspirasi kamu dari gambar ini? Maksudnya menginspirasi itu menggugah hatimu atau menggerakkan hatimu untuk melakukan sesuatu atau memotivasi kamu. Nah, kira-kira siapa? Siska. Siapa Siska menurut kamu yang bisa menginspirasi kamu? Dokter. Dokter. Nah, dari dokter itu kamu bisa terinspirasi. Terutama sekali apa dari dokter yang bisa menginspirasi semuanya? Oke, mungkin kerja kerasnya, semangat juangnya dalam mengobati pasien, kan gitu ya. Baik, jadi yang bisa menginspirasi kita itu bisa dokter, bisa perawat, atau melalui gambar ini kita juga bisa memperoleh inspirasi dari pemerintah itu sendiri. Kira-kira kalau dari pemerintah itu inspirasinya bisa kamu peroleh dari gambar yang mana? Dari germas. Oke, dari germas ini gerakan masyarakat ini didengungkan, digelontorkan oleh pemerintah, sehingga ini bisa menginspirasi. Bagus. Atau juga masyarakat. Masyarakat bisa menginspirasi kita juga. Kita dari gambar mana oleh masyarakat ini bisa menginspirasi kita. Oke, mungkin dari gambar bawah ini ya. Jadi ada sekian banyak orang tua, anak, dan seterusnya kompak menjaga protokol kesehatan. Baik, kita lanjut. Pertanyaan ketiga, apa inspirasi yang kamu peroleh? Misalnya kalau dari dokter, itu kira-kira apa inspirasinya?
Tadi sudah saya beri contoh, misalnya semangat juang para dokter untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Kalau pemerintah tidak inspirasi, apa inspirasinya? Apa kira-kira? Ini Ilmi. dalam Kalau pemerintah. Ya ini, dengan membuat slogan, dengan membuat peraturan ketat, nah itu kalau yang membuat pemerintah otomatis ini akan ditaati oleh masyarakatnya. Ya, jadi banyak ya. Jadi inspirasinya bisa yang pertama perjuangan yang berat dari para petugas medis. Kemudian kita harus bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Itu dengan gerakan masyarakat artinya bisa memutus itu. Kemudian Germas harus selalu kita galakkan agar Indonesia terbebas dari virus corona. Ini contoh-contoh inspirasi. Jadi artinya bahwa melalui gambar ini kita bisa memperoleh inspirasi, memperoleh motivasi, atau memperoleh semangat. Baik, kita lanjut. Sekarang kita cermati contoh tidak gambar tapi teks. Judulnya Michael Jordan. Mungkin di antara kamu ada yang sudah kenal. Hilmi mungkin kenal. Siapa sih Michael Jordan itu, Mi? Udah kenal. Baik, kita baca pelan-pelan. Sejak kecil, Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket di sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan tersebut. Jordan sangat sedih mendengar hal itu, tapi ia tak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumah. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisik dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam tim, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahan. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada game pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Ini Jordan. Kita lanjut. Sejak saat itu, karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas California Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dalam tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali. 5 kali menjadi MVP di sepanjang musim dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Star. Ia pensiun tahun 2003 dan tercatat sebagai pemain yang mencetak angka terbanyak kedua dalam satu musim. Ini Jordan menjadi pemilik klub NBA, pebisnis, dan salah satu legenda basket sepanjang masa. Nah, itu teks tentang Michael Jordan. Pertanyaannya, Nana, yang pertama, apakah teks tersebut menurut kamu termasuk teks cerita inspiratif? Mengapa? Siapa yang mau menanya? Iya. Saskia dulu. Menurut kamu, Saskia, termasuk teks cerita inspiratif atau tidak? Apa, Pak?
Oh, saya ulangi. Yuk dilihat ini pertanyaannya. Bahwa teks ini tadi menurut kamu termasuk teks cerita inspiratif atau tidak? Iya. Iya. Iya termasuk teks cerita inspiratif karena Anak-anak videonya kok tidak dinyalakan kenapa sih? Biar Pak Rizal kalau komunikasi biar enak. Yuris? Belum mandi Pak, malu. Oh, malu. Ya, untuk apa? Kita kan memang perlu komunikasi. Yuris, halo Yuris. Iya, Pak. Apa jawaban kamu? Kira-kira termasuk teks cerita inspiratif apa tidak? Iya, termasuk Mengapa? karena Saya Pak, Oke, gimana? termasuk Pak, Ya, karena dapat menginspirasi banyak orang. karena dapat menginspirasi banyak orang. Menurut kamu siapa yang menginspirasi kamu, Mil? Michael Jordan. Contoh inspirasinya bagaimana? Tetap bekerja, tetap optimis dan yakin dengan apa yang dituju. Oke, jadi punya semangat juang yang tinggi ya. Awalnya tidak diterima, tapi dia tetap terus berlatih, baru 2 tahun diterima kan gitu. Diterima pun tidak langsung puas diri, dia tetap berjuang, belajar, terus berlatih, bahkan dengan itu tambahan pun akhirnya menjadi orang hebat. Oke, jadi ini contoh teks inspirasi. Mari kita simpulkan bahwa yang dinamakan teks cerita inspiratif, kata inspirasi itu sebenarnya artinya adalah ilham. Dan ilham itu apa? Ilham itu petunjuk. Berarti kalau menginspirasi berarti memberikan petunjuk. Pikiran yang menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu. Jadi cerita menginspirasi berarti cerita yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, mendapatkan ide atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan. Jadi teks tadi, Michael Jordan termasuk teks cerita inspiratif karena bisa mengilhami kamu, bisa menambah semangat kamu, terutama untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kamu pengen menjadi pebasket hebat, itu bisa meniru, bisa meneladani Michael Jordan itu. Nah, itulah maka dinamakan cerita inspiratif. Teks ini tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menambah dan menggugah motivasi. Jadi teks ini dibuat untuk menambah motivasi. Kamu yang kurang semangat bisa bertambah semangat. Kamu yang kurang percaya diri bisa bertambah percaya dirinya ketika membaca teks ini. Itulah jadi tujuannya adalah untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, atau rasa percaya. Baik anak-anak, nah bagaimana sih ciri-ciri dari teks cerita inspiratif? Yang pertama, cerita ini harus berupa kisah nyata. Seperti tadi Michael Jordan, itu ya memang ada tokoh yang bernama Michael Jordan. Kira-kira menurut Saskia, Michael Jordan itu orang mana sih, Saskia? Enggak tahu. Tidak tahu, belum pernah dengar ya. Juris, pernah dengar enggak tokoh ini? Orang mana ini nih, Riz? belum pernah dengar. Yaitu? Tahu. Nah, ini kalau Farel harus tahu. Farel, orang mana Rel? Jordan. Amerika, Pak. Oke, ya. Orang Amerika, dia menjadi pemain top NBA
yang sepak terjangnya, permainannya luar biasa bagusnya. Baik, ciri yang kedua, teks cerita inspiratif itu isi kisahnya harus memotivasi. Ada motivasi yang besar di dalam teks ini. Kemudian seperti teks-teks yang lain, ya ada tema seperti teks Michael Jordan, temanya jelas, yaitu tentang keolahragaan atau lebih khusus lagi tentang prestasi di dunia basket misalnya seperti itu. Kita lanjut, terdapat judul, kemudian memiliki alur, bersifat naratif, ada tokoh yang diceritakan. Jadi ini semuanya kategori ciri-ciri dari teks cerita inspiratif. Judul, tolong kamu kalau membuat teks itu biasakan ada judulnya ya. Kita lanjut. Nah, strukturnya ini yang pertama ada bagian orientasi, yaitu bagian pengantar atau pengenalan dari tokoh dan latar. Yang kedua ada bagian rangkaian peristiwa. Bagian ini yaitu kisah, berisi tentang kisah tokoh dan peristiwa yang dialami hingga puncak. Itu rangkaian peristiwa. Kemudian ada komplikasi, puncak dari cerita yang menjadi inspirasi. Kalau teks Michael Jordan itu jelas puncaknya, komplikasinya adalah ketika dia akhirnya menjadi juara, berkali-kali menjadi pemain terbaik. Nah itu komplikasinya. Kalau rangkaian peristiwanya jelas, mulai dari dia mendaftar tidak diterima, kemudian setelah diterima dia berlatih keras, mengikuti kompetisi, dan seterusnya. Itu rangkaian peristiwanya. Kemudian resolusi, penyelesaian masalah. Peristiwa menyadarkan tentang tokoh, tentang kebaikannya. Kebaikan dari Michael Jordan cukup banyak. Mulai dari semangat juangnya yang tinggi, kerja kerasnya yang luar biasa, kemudian dia akhirnya menghasilkan juara, menjadi pemain terbaik, menjadi pebisnis, menjadi terkenal, menjadi legenda. Nah, ini semuanya adalah kebaikan dari tokoh Michael Jordan tadi. Kemudian koda penutup itu bisa berisi simpulan, bisa berisi pesan. Itu di bagian akhir dari teks cerita inspirasi. Misalnya kalau tadi ya berharap semua pembaca itu bisa sukses, bisa menjadi pebisnis yang handal, atau punya prestasi yang luar biasa, itu semuanya kategori koda. Berdasarkan struktur ini, kalau kita melihat teks-teks yang dulu, ini ada kesamaan dengan teks cerpen. Teks cerpen itu juga strukturnya seperti ini. Nah, cerita inspiratif sama, ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan boleh ditambah koda. Anak-anak sekalian, kiranya hari ini itu yang harus kalian dalami, sedangkan tugasnya nanti sudah saya siapkan teks cerita inspirasi dari tokoh, kemudian kamu jawab pertanyaannya 3 hal, informasi apa yang kamu peroleh, siapa yang menginspirasi kamu, dan apa contoh inspirasi yang kamu peroleh dari teks tersebut. Kemudian pertanyaan ketiga, kamu analisa, kamu telaah struktur dari teks tersebut, misalnya orientasinya yang mana, kemudian rangkaian peristiwanya mana, sampai komplikasi dan sampai dengan resolusi dan kodenya, tolong nanti ditunjukkan. Kemudian untuk petunjuk teknis sama, sudah saya siapkan LK6 di Google Classroom. Kemudian simak video pembelajaran ini. Hari ini kita melakukan pembelajaran, nanti saya rekam dan saya unggah di Classroom. Kamu bisa mengulangi lagi penjelasan dari Pak Bujito. Kemudian selesaikan tugasnya di kertas atau di LK tersebut boleh.
Kalau sudah, kirimkan kembali ke Google Classroom. Anak-anak, tentang LK mungkin saya bukakan sebentar ya, supaya ada gambaran sedikit tentang LK. Sudah bisa melihat LK-nya? Ya. Oke, jadi di LK6 ini yang pertama sudah saya siapkan teks judulnya Bu Muslimah. Di sini tolong nanti dibaca bagaimana kehidupannya dan seterusnya. Terus di bawah ada pertanyaan. 1, 2, 3 itu pertanyaannya tolong nanti dijawab. Kemudian yang ketiga, telaah strukturnya. Untuk menelaah struktur sudah saya pandu dengan tabel, misalnya bagian orientasinya di teks itu kira-kira apa, buktinya tolong ditulis kalimatnya. Kemudian bagian rangkaian peristiwanya itu kira-kira mana saja, komplikasi, begitu juga tuliskan, resolusi dan kodenya. Jadi anak-anak, hari ini kamu hanya cukup menyelesaikan tentang inspirasi yang ada di teks, mengidentifikasi informasi, dan juga menelaah strukturnya. Ini LK6. Mungkin ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan tugas hari ini. Tolong semuanya videonya dibuka. Akan saya potret dulu. Saya potret sebagai absen hari ini. Yuris, halo Riz, Farel, dibuka sebentar. Ilmi itu hadapmu jangan terbalik ya, itu gelap. Mestinya kamu wajahmu menghadap ke dulu. Biar Farel, saya potret sebentar. Yuris, oke. Menunggu Ilmi sebentar. Saya potret dulu ya. Baik. Salam literasi. Ya. Salam literasi, Farel. Oke. 3, 2. Bentar ya. Pak, bentar mau tanya. Ya, boleh sambil tanya. Ujiannya itu gimana, Pak, nantinya? Ujian. Oke. Ujiannya nanti dalam bentuk daring seperti ini, karena kamu boleh masuk. Ada 8 mapel ya. Nanti ujian itu yang 8 mapel itu ujian praktik, nanti sedangkan itu ujian tulisnya. Jadi kalau pemerintah belum membolehkan untuk tatap muka, ya tetap ujiannya dalam bentuk daring seperti ini. Begitu. Daring mawon, Pak. Gimana? Daring aja. Gimana Mi, Ilmi? Daring aja, Pak, ujiannya. Oh, ujiannya daring. Nah, ya itu bergantung kebijakan dari Bupati. Kalau memang belum boleh tatap muka, ya harus daring memang. Nah, tugasnya nanti setiap mapel pasti nanti kamu akan ada penjelasan. Contoh ya, bahasa Indonesia. Kalau nanti ujian praktiknya kok dalam bentuk pidato, kamu di rumah saya suruh melakukan pidato, terus rekamannya nanti rekaman pidato, kamu kumpulkan, setorkan ke Pak Sito, misalnya begitu. Atau misalnya kalau kamu saya pilihkan teks cerpen misalnya, nanti Pak Sito akan memberikan tugas, saya beri ilustrasi misalnya, kemudian di rumah kamu saya suruh membuat cerpen, terus cerpenmu kamu setorkan atau kamu kumpulkan. Jadi contohnya seperti itu. Makanya
nanti menurut setiap mapel beda-beda. Agama misalnya, apakah kamu disuruh praktek membaca Al-Quran, misalnya surat apa, nah di rumah kamu membaca Al-Quran, terus direkam, nanti setorkan. Atau disuruh praktek sholat, misalnya kamu di rumah bisa praktek sholat sendiri, terus nanti direkam, terus dikumpulkan. Itu kira-kira gambarannya untuk ujian praktik seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tugas-tugas nilainya Cukup ya? kurang itu masalahnya Gimana, apa, Mi? Pak? Kalau tugas-tugas nilainya kurang, Ya, kalau sedikit gitu. tugas-tugas harus segera